Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Gimana kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan alhamdulillah sahabat, hari ini pun saya bisa membuat video kembali, masih melanjutkan pembicaraan kita yaitu tentang literasi numerasi. Kalau kemarin kita berbicara tentang sebesar apa sih pentingnya atau pentingkah urgensinya sebagaimana, terus bagaimana definisinya, tujuannya, manfaatnya. Kalau saat ini kita akan berbicara bagaimana pengaplikasian atau ruang lingkupnya apa saja dalam literasi numerasi tersebut. Cuman sebelum saya membicarakan selanjutnya, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih sahabat yang telah mendukung channel Kampus Maya 21, yang telah subscribe, yang telah like, yang telah komen, yang telah membagikan. Mudah-mudahan saya doakan sahabat semua yang telah subscribe, like, komen, dan membagikan, Allah balas dengan kebaikan pula, dengan yang tak diduga berkah untuk semuanya. Oke sahabat, kita mulai saja tentang ruang lingkup sahabat. Apa saja yang menjadi ruang lingkup di dalam literasi numerasi? Ini saya keceletot saja sahabat, mohon maaf. Oke, dalam literasi numerasi ini ada beberapa ruang lingkup atau yang kita akan harus pahami gitu sahabat. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita akan dihadapkan sebuah dengan hitungan, bilangan, pecahan, desimal, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama sahabat, ini di dalam ruang lingkup yang pengaplikasian. Jadi kita ini dalam numerasi ini harus mampu pengaplikasiannya. Tentang apa? Tentang mengenal hitungan, bilangan, hitungan dan bilangan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mampu apabila kita dihadapkan dengan perhitungan, dengan bilangan? Kalau kita sudah mampu, tinggal kita berbagi. Kalau kita belum mampu, di dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi seperti itu, hitungan bilangan, kalau tidak, ayo kita belajar bersama. Ayo kita menggali lagi pengetahuan. Karena apa? Mungkin anak kita, cucu kita, atau kita sendiri dapat dengan hitungan-hitungan, dengan bisnis kita, dengan usaha kita, dengan dagang kita, dengan pekerjaan kita. Ini tentu kita akan dihadapkan dengan hitungan dan bilangan-bilangan. Kalau kita tidak mampu, akan berdampak. Mungkin anak kita akan, kalau menghina sih mungkin tidak mungkin gitu kan, kalau anak menghina orang tuanya. Tapi alangkah baiknya kita kalau kita tidak mampu, segera kita meliterasi diri agar kita mampu mengenal dengan namanya bilangan dan hitungan. Karena bilangan ini luas, hitungan itu juga luas. Artinya saya tidak mungkin menjelaskan sampai ke contoh-contoh daripada detail untuk hitungan dan bilangan di sini. Oke, yang kedua sahabat, kita ini dihadapkan dengan estimasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah, pertanyaannya kembali, apakah kita sudah mampu mengestimasi? Apakah kita sudah bisa mengestimasi? Contoh, kita mau membangun ruangan, kita mengestimasi biaya tenaga, biaya bahan, sampai dari awal sampai akhir diperkirakan berapa. Itu namanya mengestimasi. Kalau kita belum, ayo kita lakukan untuk menggali pengetahuan.
Kemudian sahabat, di dalam estimasi kita sedang dagang atau berjualan tentang kuliner misalnya. Kuliner itu kan risikonya lumayan juga, kalau tidak habis bisa aja basi gitu ya. Misalnya makanan kulinernya kuliner siap saji, misalnya jenis warung nasi. Kalau kita tidak mampu mengestimasi ini kan sangat bahaya. Atau bahayanya apa? Ya mungkin kerugian, resikonya besar. Atau kita juga berbisnis dengan yang jangka waktunya panjang. Dengan estimasi kita harus akan melihat, kita misalnya jualan suatu produk. Produk itu ada yang fast moving, ada slow moving. Fast moving artinya kan kita barang-barang cepat terjual. Nanti kita bisa estimasi dalam 1 bulan ini kita harus order berapa. Kemudian untuk slow moving artinya barang ini lambat di dalam penjualan. Artinya kita order tidak mungkin sama dengan yang fast moving. Slow movingnya lambat. Oleh karena itu, kalau kita sudah mampu mengestimasi, memperkirakan, gitu sahabat ya. Jadi estimasi itu memperkirakan kira-kira dalam 1 bulan ini saya produk A ini habisnya berapa. Jangan sampai di tengah jalan habis stoknya. Lagi kita enak-enak jualan, kalau kita tidak mampu mengestimasi, bisa saja barangnya kekurangan. Akhirnya dalam 1 bulan kita sudah kosong. Kalau kita tidak bisa mengestimasi dengan yang slow moving, barang ini tidak laku-laku, akhirnya tidak berputar, jadi kita rendah. Oleh karena itu estimasi ini sangat penting. Apakah itu hanya untuk anak sekolah? Ya tidak, kalau sekolah itu hanya untuk mengenalkan, mengetahui. Sebenarnya literasi numerasi ini itu utamanya adalah di masyarakat kita yang sudah menjadi orang tua, yang sudah terjun di masyarakat. Karena kalau di sekolah itu hanya sebagai pengetahuan saja. Makanya bagi yang saat ini kita belum memahami bagaimana mengestimasi, memperkirakan, ayo kita tingkatkan lagi. Yang sudah mampu artinya mengingatkan yang lain, yang belum mampu ayo kita tingkatkan literasi kita untuk menggali pengetahuan. Itu mengajak bukan kepada sahabat, sebenarnya saya itu sahabat, untuk diri saya, agar saya bisa mampu mengestimasi gitu, karena saya orang yang sedang belajar gitu sahabat. Oke, yang ketiga, pola bisa dikatakan juga gambar sahabat. Kita contohlah, kita akan menggambar bangunan, misalnya panjang 10 meter, lebar 3 meter. Apakah gambar itu karena gambar kita harus sesuai dengan ukurannya? Misalnya kita dalam gambar punya kertas HPS, kita ingin menggambar panjangnya 10 meter, lebar 3 meter. Apakah kertasnya harus 10 meter? Kan tidak. Gitu ya sahabat, kan tidak harus seperti itu. Biarpun panjangnya 10 meter, kita di dalam gambar kan tidak mungkin 10 meter, artinya kan kecil. Makanya menggunakan pola, bisa juga dengan skala. Pola ini bisa dengan skala. Skala itu contohnya apa? 10 meter artinya kalau kita contoh ini sedikit nih sahabat. Misalnya kita 10 meter, panjang 10 meter, lebar 3 meter. Untuk menghitung di dalam kertas tidak mungkin kan 10 meter. Makanya bisa 1 banding, biar kecil lah 1 cm. Jadi ini 1 cm, ininya 100 cm. Artinya dalam setiap ininya dianggap adalah 1 meter. Itu dalam kertas. Jadi ini penting sekali kita belajar tentang skala atau pola. Apakah tidak dihadapkan? Siapa saja dihadapkan dengan hitungan pola, dengan gambar, dengan skala. Oleh karena itu, apakah kita pertanyaannya, apakah sudah mampu kita membuat perhitungan skala, membuat skala? Kalau belum, ya ayo kita menggali lagi, mencari lagi, belajar lagi bersama-sama. Saya ini mengingatkan, terus saya selalu ini adalah belajarnya untuk saya, biar saya meningkatkan literasi pengetahuan. Oke.
Kemudian sahabat, kita di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam numerasi, kita akan dihadapkan dengan pecahan, terus desimal, terus persen. Kita akan dihadapkan sahabat. Kita mungkin menghitung, tidak mungkin hitung pas semua. Desimal kan koma, 0, sekian, itu kan nggak mungkin 1 meter, semua mungkin 1,25. Kalau dipersenkan kan gimana? Jadi kita punya uang, ternyata setelah didepositkan kita ini jadi bertambah 15% bisa bertambah 15%. Itu gimana cara menghitungnya? Sudah bisa belum? Nah ini kalau belum bisa, ayo kita menggali literasi numerasi ini seperti itu. Artinya apa yang kita dalam matematika belum mampu diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau numerasi itu kan pengaplikasian dari sebuah ilmu matematika. Itu sahabat, nanti ada perbedaan antara matematika dan numerasi. Oke, jadi bagaimana dengan misalnya kita ada sebuah ruangan harus dipecah menjadi 5 bagian dengan harus sama rata, kan pakai pecahan. Apakah kita sudah bisa menghitungnya? Kalau belum, ya kita harus menggali. Mumpung kita sehat gitu, mumpung kita kuat, jangan sampai hal-hal itu biarin ada yang sudah bisa ini, jangan seperti itu. Yang lebih baik kita mampu menghitung pecahan, menghitung desimal ataupun persen, gitu sahabat. Ayo kita bersama-sama ya sahabat ya. Jadi kita lah menggali untuk diri saya dan sahabat semua. Ini mengingatkan untuk saya. Kemudian setelah pecahan kita harus bisa penalaran ruang dan bangun. Jadi artinya kita ini harus bisa menggunakan hitungan logika kita. Jangan sampai kita menghitung ruang, misalnya kita butuh keramik dalam sebuah ruangan ini akan di keramik semua, butuh berapa dus nih? Cara menghitungnya bagaimana? Menghitung ruang. Kalau ada lingkaran, cara menghitung lingkarannya bagaimana? Apakah kita sudah bisa? Kalau belum bisa, saya mengingatkan untuk diri saya dan sahabat, ayo kita lakukan untuk menggali bagaimana cara penghitungan bangunan yang bentuk ruang, supaya kita artinya manfaat untuk diri kita dan anak-anak kita, apalagi kalau anak-anak kita menanyakan kepada kita, gitu sahabat ya. Kemudian sahabat, kita ukuran pun kita akan dihadapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ukuran berat, bisa ukuran jarak. Misalnya anak kita nanya, Pak atau Bu atau gimana ya, dari Cirebon ke Jakarta berapa kilo ya? Misalnya anggaplah 200 kilo katanya. Kalau 200 kilo lah dimeterkan berapa? Nah ini pertanyaan dalam sehari-hari bisa terjadi seperti itu. Artinya kita dari hitungan jarak, hitungan berat, harus bisa kita beli daging 10 kilo. Anak kita nanya kalau 10 kilo itu berapa gram? Bisa. Kalau kita tidak tahu, artinya tanyain aja ke yang lain gitu. Ke teteh bisa. Artinya itu juga sebuah tantangan buat kita sebagai masyarakat Indonesia. Apabila kita belum mampu hal-hal seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita kembali. Jangan sampai ada anak kita ini, jangan seperti itu. Ayo kita semua ingatkan untuk diri saya dan sahabat semua. Kalau memang kita belum mampu, ayo kita bangkit untuk mau belajar dan terus belajar. Oke sahabat, kemudian ini interpretasi termasuk ini statistik dan pengolahan data.
Pengolahan data, kalau statistik ya pengolahan data ini umum biasa, cuman levelnya mungkin tidak di masyarakat bawah ya. Kalau untuk statistik pengelolaan data ini yang mempelajari juga di tingkat yang sekolah, mungkin di SMA, SMK sudah mulai belajar, tapi itu hanya dasarnya. Sudah di perguruan tinggi kita belajar statistik. Karena apa? Itu ada hitungan-hitungan kalau statistik ya sahabat ya, apalagi kita. Tapi bagaimana dengan mahasiswa, pertanyaannya? Apakah mahasiswa kita sudah bisa statistika? Kita kan dihadapkan dengan penelitian skripsi. Kalau ada yang tugas akhir program, ada yang skripsi, mungkin ada yang untuk dia S2 tesis. Sudah kita berbicara yang di S1 ya, apakah kita sudah mampu untuk menggunakan statistik? Kalau kita belum, ayo apalagi para mahasiswa harusnya lebih semangat lagi di dalam belajar statistiknya supaya kita bisa menghitung di dalam penelitian kita, gitu sahabat. Oke, ini adalah kegiatan yang akan dihadapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan ini saya akan membuatnya sebuah pertanyaan. Apakah kita sudah mengenal hitungan dan bilangan? Apakah kita sudah bisa mengestimasi? Apakah kita sudah memiliki kemampuan untuk membuat sebuah pola perhitungan skala? Atau apakah kita sudah mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pecahan, desimal, dan persen? Apakah kita sudah mampu untuk menghitung ruang dan bangun? Apakah kita sudah mampu untuk mengetahui, mampu mengukur ukuran baik berat, baik jarak? Apakah kita sudah mampu seperti itu? Terus yang terakhir, apakah kita sudah memiliki ilmu statistik untuk pengolahan data? Apabila kita belum, ayo bersama-sama mengingatkan diri saya, ayo belajar dan terus belajar, menggali pengetahuan terus dan terus selama kita masih hidup, lifelong education. Itu saja sahabat dalam video kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat terutama untuk diri saya dan untuk sahabat semua yang mau menyimak video ini. Mohon maaf apabila kurang jelas atau ada yang kurang berkenan untuk sahabat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.